Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Dalam kesempatan ini Bapak ingin sampaikan materi yang berkaitan dengan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu materinya tentang tips bagaimana belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, sudah kita maklum bersama bahwa Indonesia dan bahkan di seluruh dunia saat ini sedang dilanda musibah atau ujian yang dikenal dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ini akan berimbas kepada seluruh banyak sekolah, terutama Indonesia, ini meniadakan kegiatan belajar mengajar tatap muka yang dilaksanakan di sekolah. Bagaimana cara menggantinya? Yaitu dengan pembelajaran jarak jauh di rumah secara daring. Dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Anak-anakku sekalian, belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu tentunya perangkat teknologi seperti gawai atau laptop serta jaringan internet yang harus terus tersedia. Oleh karena itu, Bapak ingin sampaikan di sini, belajar yang baik itu diantaranya ketika kalian belajar di rumah, yang pertama belajar kelompok, yang kedua rajin membuat catatan intisari pelajaran, yang ketiga membuat perencanaan yang baik, yang keempat, disiplin dalam belajar. Yang kelima, aktif bertanya dan ditanya. Belajar dengan serius dan tekun. Dan masih banyak lagi cara belajar agar kalian memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana cara agar pembelajaran secara daring itu dapat dilaksanakan secara efektif? Ini Bapak akan sampaikan beberapa hal yang bisa kalian lakukan ketika nanti belajar di rumah. Yang pertama, kalian kelola waktu dengan baik. Mengelola waktu ini tidak sama dengan kalian mengerjakan sesuatu tanpa dikelola waktunya, karena hasilnya juga tidak akan maksimal. Oleh karena itu, ketika kalian belajar di rumah, kalian harus betul-betul bisa memanage, mengatur, agar waktu itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Membiasakan fokus dalam mengerjakan tugas di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah tempat yang nyaman. Ketika kalian belajar di sekolah, itu kalian belajar bersama-sama dengan teman-teman. Tapi ketika di rumah kalian belajar sendiri atau dibantu nanti dengan orang tua atau teman-teman yang lain ketika kalian belajar kelompok. Oleh karena itu, carilah waktu atau tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman itu merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Kemudian ketika kamu sudah memperoleh waktu yang nyaman, mungkin nanti pengetahuan atau materi yang akan kalian dapatkan itu akan lebih semangat lagi dalam memperoleh pengetahuan yang kalian harapkan. Itu yang kedua, mencari tempat yang nyaman. Kemudian yang ketiga, untuk belajar di rumah itu agar menyiapkan perangkat yang dibutuhkan.
Yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa perangkat yang dibutuhkan itu diantaranya gawai atau laptop, ya, atau paket data. Internetnya harus selalu standby, harus siap. Persiapan perangkat yang harus dibutuhkan, yang tadi Bapak sudah sebutkan, ini adalah agar kalian di tengah belajar itu bisa fokus dalam belajarnya. Pastikan semua jaringan-jaringan internetnya mengakses. Nanti ketika nanti dapat pelajaran dari Bapak atau Ibu guru, baik itu yang menggunakan Google Form atau Google Classroom, pembelajaran darinya bisa kalian serap dengan baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika kalian belajar di rumah, harus adanya komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Ketika nanti berada di rumah, kalian mempunyai kelas, itu nanti minimal 30 atau 35-40 lebih banyak. Anak-anakku sekalian, meskipun kamu belajar dengan jarak jauh dari Bapak Ibu guru, bukan berarti kamu bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetapi jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, jika kamu ingin mendapatkan penjelasan tentang materi yang disampaikan oleh guru, itu bisa dikomunikasikan dengan guru langsung, atau kalian bisa bertanya dengan teman sejawat atau bertanya dengan teman sekelas. Komunikasi dengan teman sekelas itu penting sekali agar kamu bisa berdiskusi mengenai materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kelima, dalam belajar efektif di masa pandemi COVID-19 yang tidak kalah pentingnya, ya, dan ini sangat urgen, ya, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kalau kita tidak bersih dan sehat, mungkinkah kita bisa belajar dengan baik? Nah, oleh karena itu di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tetap jaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makanan bergizi bagi tubuh agar tidak dapat terserang penyakit. Itu saja, ya, beberapa hal yang Bapak telah sampaikan tentang belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, lebih efektif, dan memperoleh hasil yang maksimal, ya, dan mendapatkan pengetahuan yang lebih bagus lagi. Demikian, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.